Halo semuanya, selamat datang kembali di Preseman. Masih bersama saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen yang bernama Serangan Skeptis. Di mana di dalam segmen ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan dan juga pernyataan dari orang skeptis terhadap iman kita. Dan di episode kali ini, kita akan membahas mengenai serangan skeptis, di mana mereka bilang bahwa kita bisa jadi orang baik tanpa agama. Jadi, buat apa agama dan juga Tuhan? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, yuk kita bahas. Agama capek-capek ngajarin moralitas kepada jemaatnya, tapi faktanya di luar sana banyak kok jemaatnya yang justru lebih jahat daripada orang yang nggak punya agama. Tanpa agama pun, aku bisa kok jadi orang baik. Jadi, buat apa agama? Buat apa Tuhan? Nggak ada gunanya. Wih, argumen yang cukup keras ya. Bagaimana kalau suatu saat kita ditanyakan pertanyaan yang seperti ini? Kira-kira, apakah respon kalian? Pertama-tama, kita perlu mengerti bahwa dasar pemahaman dari argumen ini adalah salah. Karena di dalam Kristen, kita sama sekali tidak pernah bilang bahwa kita tidak bisa menjadi baik tanpa Tuhan. Setiap dari kita, terlepas kita percaya atau tidak pada Tuhan, tetaplah diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Otomatis, walaupun kita telah jatuh ke dalam dosa, kita tetaplah mengetahui apa yang baik dan yang salah. Alkitab pun bahkan mencatat bahwa Tuhan telah menuliskan hukumnya ke dalam hati dan pikiran kita semua, terlepas kita percaya ataupun tidak kepadanya. Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah orang ateis tidak bisa menjadi orang baik, ataupun juga apakah orang ateis tidak mengenal moralitas. No, bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah dasar yang dipakai orang ateis untuk moralitasnya? Ataupun juga, misalkan orang ateis berkata bahwa sesuatu itu salah atau benar, dasar apakah yang mereka pakai? Nah, pembahasan ke depan akan sedikit filosofis. Jadi, please pay attention and follow me closely ya. Oke, kita bahas dari sisi Kristen dulu ya. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kalau Tuhan itu ada, maka kita sebagai ciptaannya memiliki nilai moral dan juga tanggung jawab yang objektif. Apakah maksudnya yang objektif? Objektif artinya sesuatu itu salah atau benar terlepas daripada apa yang dipercayai oleh orang. Saya ambil contoh, penyiksaan orang Yahudi oleh Nazi atau Holocaust adalah sesuatu yang secara moral salah, walaupun bagi Nazi yang melakukannya merasa bahwa itu adalah hal yang baik. Ataupun semisal, Nazi memenangkan Perang Dunia Kedua dan sukses mencuci otak seluruh dunia untuk setuju kepada mereka bahwa Holocaust atau penyiksaan itu adalah hal yang baik. Tetapi hal itu tetaplah secara moral salah. Inilah yang disebut sebagai objektif. Di dalam Kristen, nilai moral objektif ini berakar daripada karakter Tuhan. Dan kita percaya bahwa standar Tuhanlah yang kita pakai untuk menentukan sesuatu itu salah ataupun benar. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Oleh karena itu, inilah dasar orang Kristen melakukan kasih, memberi, berkorban, dan mendukung keadilan. Sebaliknya, menolak egoisan, kebencian, kekerasan, diskriminasi, dan juga hal-hal lainnya. Selain orang Kristen memiliki nilai moral yang objektif, hasil daripada tindakan kita pun harus dipertanggungjawabkan. Kejahatan dan kesalahan akan dihukum, dan sebaliknya, kebenaran akan dijunjung tinggi. Apa yang kita lakukan di bumi ini memiliki implikasi yang kekal pada nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke paham ateisme. Kalau Tuhan itu tidak ada, maka tidak ada yang namanya nilai moral absolut ataupun juga objektif. Jadi, dasar apakah yang dipakai seseorang untuk mengatakan sesuatu itu salah atau benar? Pemikiran sendiri. Bagaimanakah kalau pemikiran kita berlawanan dengan pemikiran orang lain? Orang yang menganut ateisme cenderung menggunakan dasar keuntungan bagi mayoritas orang sebagai dasar moralitas. Itu artinya, mungkin saat ini pemerkosaan itu salah karena tidak menguntungkan mayoritas orang. Tetapi, kalau suatu hari itu menguntungkan, artinya bahwa itu boleh dilakukan. Atau semisal di Jerman saat Perang Dunia Kedua, saat mereka melakukan Holocaust, Nazi percaya itu memberikan keuntungan. Artinya itu benar dong dan tidak bisa disalahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita balik argumen tadi yang berkata bahwa orang ateis bisa menjadi baik tanpa agama, pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah yang berkata bahwa kita harus jadi orang baik? Atau buat apa jadi orang baik? Macarus, filsuf dari ilmu pengetahuan, mengatakan seperti ini. The position of the modern evolutionist
is that humans have an awareness of morality, because such an awareness is of biological worth. Morality is a biological adaptation no less than our hands and feet and teeth, considered as a rationally justified set of claims about an objective something. Ethics is illusory. I appreciate that when somebody says, love thy neighbor as thyself, they think they are referring above and beyond themselves. Nevertheless, such reverence is truly without foundation. Morality is just an aid to survival and reproduction, and any deeper meaning is illusory. Tanpa Tuhan, tidak ada yang spesial dengan manusia. Kita hanyalah produk daripada alam semesta yang terjadi secara acak. Kita tidaklah beda dengan hewan ataupun binatang. Yang membedakan kita dengan hewan atau binatang hanyalah beda spesies saja. Di dalam ateistik antropologi, manusia tidaklah lebih berharga dari tikus. Karena manusia juga adalah organisme binatang, namun dari spesies yang berbeda. Kedua, kalau tidak ada Tuhan, maka juga tidak ada jiwa. Yang artinya, segala sesuatu yang kita lakukan ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam panca indera kita dan diolah oleh unsur kimia di dalam otak kita. Kita tidak memiliki yang namanya kehendak bebas. Kita hanyalah seperti boneka saja. Tanpa Tuhan, kita hanyalah sebatas kumpulan molekul yang dibungkus oleh kulit, dirangsang oleh panca indera, dan diolah oleh unsur kimia di dalam tubuh kita. Tidak ada yang namanya moralitas, tidak ada yang benar, dan juga tidak ada yang salah. Seorang melakukan sesuatu yang salah, ya hanya karena DNA dan juga unsur reaksi kimia dalam tubuhnya yang meresponi seperti itu. Dan juga sebaliknya, seseorang melakukan hal yang baik, itu karena reaksi kimia saja dalam tubuhnya. Tidak ada moralitas. Jadi, kalau orang ateis berkata baik dan salah, dasar apakah yang dipakai? Ketiga, di dalam ateisme tidak ada yang namanya tanggung jawab moral. Bayangin ya guys. Semisal hidup kita berakhir selama-lamanya saat kita mati di bumi ini. Lalu, apakah bedanya hidup jadi Mother Teresa ataupun jadi Hitler? Buat apa kita capek-capek berkorban dan berbuat baik seperti Mother Teresa? Kalau akhir kehidupan yang kita akan sama-sama aja. Kayak Hitler yang hidupnya enak dan bunuh-bunuhin orang. Penulis Rusia bernama Fyodor Dostoyevsky berkata seperti ini. If there is no immorality, then all things are permitted. Tanpa Tuhan, kehidupan kita hanyalah sebatas di bumi ini saja. Maka tidak ada nilai di dalam pengorbanan diri ataupun juga berbuat baik. Semisalnya, buat apa kita memberikan uang kepada orang lain kalau uang itu bisa menambah kebahagiaan dalam kehidupan kita? Ataupun juga, buat apa kita mengasihi orang lain? Kalau tindakan itu merugikan waktu dan juga tenaga kita. Kesimpulannya, kita tidak bilang bahwa seseorang tidak bisa menjadi baik tanpa Tuhan. Tidak sama sekali. Tapi masalahnya, dasar apakah yang mereka pakai? Karena seperti tadi kita bahas, bahwa moralitas tanpa Tuhan itu amatlah berbeda 180 derajat. Kalau seseorang benar-benar mau menolak Tuhan, maka tidak ada alasan untuk seseorang itu berbuat baik, ataupun juga apakah dasar mereka untuk mengatakan sesuatu itu salah ataupun juga benar. Banyak kita temui sekarang adalah orang-orang yang menolak Tuhan, tapi secara internal mereka mencuri konsep moralitas Tuhan. Inilah yang Frank Turek, seorang apologis dari Amerika Serikat, mengatakan dengan istilah stealing from God. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa bantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.